Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas seputar edukasi tentang investasi emas. Jangan lupa support, like, dan komen. Bagi yang baru bertemu, ini adalah baru menemukan jalan, ini adalah channel Ahmad Junaidi yang membahas berbagai macam investasi emas ya. Dari pemula, dari yang paling dasar, dari yang paling sederhana, sampai mungkin beberapa yang expert gitu ya. Nah, dari pengalaman Pak B yang sederhana ini untuk memberikan edukasi kepada pemirsa penonton semua. Semoga Pak B berharap Anda di masa yang akan datang semakin cerah masa yang akan datang dan semakin bahagia dan juga sukses. Oke, Pak B kali ini akan berbagi cerita tentang hidup tenang, dana darurat tersedia dengan investasi emas ya. Hidup tenang karena apa? Salah satu cara untuk hidup tenang adalah satu, arus kas uang masuk keluarnya itu lebih banyak yang masuk, itu satu. Yang kedua, punya jaminan dana darurat. Yang ketiga, kita tetap sehat. Nah, seperti itu kan, itu ketenangan. Jadi uang tetap masih ada, jadi tidak dihabiskan semua. Kalau misalnya uangnya kok masuk dan keluarnya sama, berarti suatu saat terjadi apa-apa Anda akan langsung jatuh miskin ya, karena harus menjual apa yang dimiliki. Tapi karena punya keseimbangan balance bagi uang keluar dan masuknya, nanti masih banyak uang yang masuk sehingga kita punya cadangan. Nah, cadangan itu bisa digunakan untuk salah satu sebagai dana darurat. Tapi sebelum itu silakan tekan loncengnya ya, like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen adalah gratis. Oke, kita persamakan prosesi tentang investasi dan juga dana darurat. Maaf. Investasi adalah membeli sebuah produk atau produk apapun, kita berharap di masa yang akan datang, di waktu yang datang kita mendapatkan pengembalian atau hasil atau capital gain atau kenaikan harga, atau bahasanya adalah membeli masa depan dengan harga hari ini. Bisa capital gain saja, bisa capital gain plus dividen, bisa capital gain plus uang sewa. Apa itu Pak? Contohnya kalau capital gain aja ya, misalnya emas, properti, bukan properti, kripto dan sebagainya, itu kan hanya kenaikan harga karena tidak bisa disewakan. Lain dengan saham, itu ada dividennya. Ketika perusahaannya bonafit, kinerjanya bagus, menguntungkan, sahamnya naik dan juga dapat dividen. Berapapun itu, semakin banyak sahamnya kita ya dividen semakin besar tentunya. Disewakan ya properti yang disewakan ya misalnya rumah, ruko, apartemen dan sebagainya yang disewakan, sehingga berharap kenaikan harga dan juga imbal hasil dari penyewaan. Begitu, kita mulai. Dana darurat adalah dana untuk kepentingan yang mendadak, dan dana itu mudah diakses, mudah dicairkan, bisa dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk emas ya. Kita bahas nanti tentang investasi emas berhubungan dengan dana darurat. Dengan menyiapkan dana darurat, kita tidak akan pusing ketika tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan secara mendadak. Tiba-tiba sakit, orang tuanya sakit, anaknya sakit, kita sendiri sakit, ada kecelakaan, rumahnya rusak atau bocor, sepeda motornya rusak dan sebagainya, kendaraan mobilnya rusak. Itu kan semuanya perlu mendadak mengurangi pemasukan yang kita pada bulan itu gitu ya. Tapi berbeda dengan kita kalau punya dana darurat, yang digunakan ya dananya itu, sehingga proses sirkulasi uang, uang masuk dan keluar tetap stabil karena kita punya bantalan, kita punya dana darurat. Dana darurat dipengaruhi oleh kebutuhan kita tiap bulan ya, jelas kebutuhannya kita itu berapa, tiap bulan habis berapa di rata-rata, habis berapa, jumlah keluarga kita berapa, apakah masih single, sudah bersuami istri, apakah sudah punya anak, anaknya berapa. Nah, itu beda-beda. Sama-sama jumlahnya keluarga, sama jumlah keluarga akan berbeda habisnya. Nah, mungkin penghasilannya mungkin sama ya, selevel ya, penghasilan suatu perusahaan selevel atau di suatu institusi selevel, tapi dalam hidupnya berbeda. Ini kok mewah sekali, ini kok enggak dan sebagainya. Itu dihitung berapa. Nah, terus setelah itu simpanan dalam bentuk emas fisik, pecahan kecil-kecil bisa 5-10 gram ya, dan juga bisa dalam bentuk emas digital agar mudah diakses. Jadi bisa dua-duanya,
ya juga bisa punya emas fisik, bisa juga emas digital. Kalau langsung mau punya uang kan digital, karena nyairkannya kan sewaktu-waktu. Nah, nanti tinggal dicarikan, transfer ke bank, diambil. Tapi kalau emas fisik kan harus ke kantor dijual atau ketemu orang dijual, baru nanti dapat uangnya untuk digunakan sebagai dana darurat. Itu kan sama. Kalau saran Pak B, investasi emas itu untuk dana darurat khususnya disimpan dalam bentuk tabungan atau tabungan, ya paling mudah ya tabungan emas, tabungan emas pegadaian, tabungan aplikasi yang lain lah, silahkan Anda pilih sendiri, bisa peluang, bisa macam-macam, karena lebih mudah diakses dan juga kita tidak bingung dalam penyimpanannya. Nah, tadi kalau hanya sedikit nggak masalah, tapi ini banyak, bisa kita butuh punya puluhan atau bahkan ratusan gram, kan kita juga was-was kalau meninggalkan di tempat yang kurang aman. Jadi tidak seperti emas batangan, kan perlu nyimpan, perlu aman, safe, diakses waktu-waktu juga bisa, tapi harus aman. Itu kan perlu pemikiran, setiap orang punya preferensi masing-masing. Pak, saya nggak bisa nyimpan, Pak saya nanti hilang, Pak, dan sebagainya. Itu ketakutan itu bisa solusinya adalah ya di tabungan itu, kita hanya dapat tabungannya, bisa diakses sewaktu-waktu. Setiap kita kan berbeda-beda pengeluarannya, kan tetapi ketika kita sudah punya dana darurat, Pak B yakin hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih damai. Karena apa? Karena sewaktu-waktu terjadi, dan kita tidak menginginkan itu terjadi, tapi ketika suatu terjadi, sesuatu yang mendadak, seperti Pak B katakan tadi, bisa kecelakaan, bisa mobilnya rusak, bisa komponen tiba-tiba mati, bisa apapun lah yang bisa bocor, bisa macam-macam, itu bisa diantisipasi, dipenuhi dengan dana darurat tersebut. Karena memang namanya dana darurat juga digunakan untuk hal-hal yang darurat. Ketika nggak darurat juga nggak digunakan, itu namanya darurat. Sehingga sesuatu terjadi pada kita sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi semakin tenang, nanti pekerjaan juga semakin produktif, semakin menghasilkan lebih banyak. Dan ketika lebih banyak menghasilkan dan konsumsi tiap bulannya itu tetap, berarti kita punya tabungan lebih banyak, kita punya kelebihan uang lebih banyak, dan itu diharapkan sebagai investasi. Saya nanti punya dana darurat, punya investasi untuk naik haji, untuk mau sekolah anak, mau beli mobil, mau usaha dan sebagainya, itu punya dengan cara kita sedikit-sedikit atau menyisihkan, ya jangan menyisihkan penghasilan kita untuk dibuat investasi. Dan investasinya bisa bermacam-macam. Ya, semoga menginspirasi, semoga kita tetap tenang dengan punya dana darurat, ya salah satu dengan emas. Jadi ini adalah salah satu saja. Pak, tabungan boleh, ya bisa tabungan, kalau bisa tabungan dalam bentuk tabungan, bisa tabungan emas pegadaian, tabungan emas digital, bisa emas fisik, bisa. Yang jelas yang mudah dicairkan, yang liquid. Ya mungkin kalau misalnya cuman selisih itu mungkin cuman sehari 2 hari lah begitu ya. Misalnya emas batangan mau dijual kan, misalnya sekarang hari libur berarti baru besok. Kan hanya teknis seperti itu. Tapi sebenarnya mudah. Beda dengan kita punya properti, mau jual, mungkin baru ketemu penjualnya cocok 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, dan lain sebagainya. Tapi kalau emas hari ini dijual, hari ini juga dapat uang. Tabungan juga sama, hari ini ada uangnya, hari ini diambil juga bisa. See you next time, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.